ke informasi lain, pemirsa, seorang mahasiswa tewas ditusuk oleh orang tak dikenal di rumahnya di perumahan Gading Tutuka, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Saksi mata melihat pelaku mengendarai sepeda motor dan mengenakan jaket ojek online saat melakukan aksi jahatnya. Pada Jumat siang, warga di sekitar lokasi aksi penusukan yang menewaskan seorang mahasiswa berinisial CAM sempat melihat pelaku mondar-mandir di dekat rumah korban sebelum kejadian penusukan. Tidak berselang lama, warga pun mendengar teriakan minta tolong dari korban dan melihat pelaku kabur menggunakan sepeda motornya. Sementara itu di dalam rumah, korban sudah bersimbah darah. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong. Polisi yang sudah mengantongi identitas pelaku langsung mengejar pelaku penusukan. Dan pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terkini penyelidikan kasus mahasiswa yang tewas ditusuk orang tak dikenal berjaket ojek online, pembahasannya akan langsung bersama dengan Kapolresta Bandung, Kombes Polisi Kusworo Wibowo yang bergabung melalui sambungan telepon. Selamat sore Pak Kusworo. Pak Kusworo, kami mendapatkan informasi bahwa pelaku sudah tertangkap. Apakah ini benar, Pak? Betul sekali Mbak Saskia. Jadi kejadian penusukan itu pada hari Jumat tanggal 11 November jam 9.30. Dan begitu kami mendapatkan ada kejadian penusukan, anggota kami langsung meluncur ke TKP mencari saksi-saksi. Kemudian kami langsung melakukan pengejaran terhadap tersangka dan bisa kami amankan tersangka pada hari yang sama, hari Jumat tanggal 11 November pukul 14.30. Baik, apa kemudian yang menjadi petunjuk bahwa pelaku penusukan adalah orang yang ditangkap saat ini, Pak? Ya, jadi alhamdulillah pada saat kami mendapatkan informasi adanya peristiwa penusukan, kami langsung segera meluncur ke TKP dan kami bisa mendapatkan saksi-saksi yang memang masih ada di TKP dan melihat kendaraan yang digunakan oleh tersangka, sehingga itu menjadi kunci utama untuk kami bisa mendapatkan identitas pelaku penusukan, Mbak Zaskia. Baik, Pak Kusworo, apa kemudian motif dari pelaku melakukan penusukan kepada korban? Ya, jadi berdasarkan informasi yang kami terima dari tersangka bahwa tersangka dengan korban ini adalah teman baik sejak tahun 2016. Namun demikian akhir-akhir ini terjadi selisih paham yang pada tanggal 5 Oktober ini tersangka berusaha untuk menemui korban untuk mendapatkan islah perdamaian di antara keduanya, namun masih belum ketemu titik terang untuk perdamaian sehingga tanggal 9 Oktober tersangka melakukan transaksi online membeli jaket driver ojek online dan senjata tajam yang pada akhirnya digunakan untuk melakukan penusukan pada tanggal 11 November kemarin. Baik, artinya pembunuhan ini dilakukan secara terencana begitu ya Pak Kusworo ya? Betul, dan terencana. Pelaku juga mengetahui saat itu korban hanya sendirian di rumah pada saat kejadian. Betul, jadi sengaja yang bersangkutan membeli jaket driver online ini supaya bisa masuk pekarangan rumah dengan mudah. Jadi dengan berpura-pura bahwa ada paket, maka dipersilakan masuk dan ketika melihat korban dalam keadaan memungkinkan untuk dilakukan penyerangan, maka langsung si tersangka melakukan penusukan beberapa kali ke arah leher korban. Baik, Pak Kusworo, apakah pelaku melakukan hal ini sendiri atau juga ada orang lain atau pelaku lain yang turut membantu, Pak? Pelaku melakukan perbuatan ini sendirian, tidak ada bantuan dari siapapun, dan perencanaan pun dia lakukan sendiri. Baik,
Kemudian apalagi Pak dari penyidikan terhadap pelaku yang didapatkan oleh pihak kepolisian, mungkin juga terkait barang-barang bukti apa saja yang saat ini sudah disita oleh pihak kepolisian, Pak Kusworo? Alhamdulillah sesuai dengan pasal 188 persesuaiannya sudah kita dapatkan semua, baik keterangan saksi yang melihat kendaraan bermotornya sudah kami sita. Kemudian ada peristiwanya adalah penusukan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Kami juga sudah dapatkan senjata tajamnya. Ya, kemudian darah korban juga ada pada senjata tajam tersebut, ada pada jaket yang dimiliki sama tersangka, dan darah korban juga ada pada motor yang digunakan oleh tersangka. Sehingga 184 KUHP yang kami dapat itu sudah cukup kuat untuk memposisikan yang bersangkutan sebagai tersangka, dan kami jerat dengan pasal 340 subsidiar 338 KUHP. Baik. Pak, tadi Anda katakan bahwa pelaku dan korban ini berteman dekat begitu sejak 2016. Latar belakang pelaku ini apa Pak? Apakah juga mahasiswa begitu Pak? Dari universitas yang sama dengan korban? Yang bersangkutan juga mahasiswa, usia 24 tahun, korban juga 23 tahun. Korban mahasiswa Universitas Unpad, Pajajaran. Bagaimana dengan pelaku Pak? Berasal dari universitas yang sama dengan korban? Sementara tersangka masih belum menginformasikan universitasnya, sementara masih kami lakukan pendalaman terlebih dahulu. Baik, terkait dengan perbuatan pelaku Pak, apa kemudian jeratan terhadap pelaku dan sanksi yang akan dikenakan Pak? Berkaitan dengan keterangan dengan alat bukti yang lain, kami jerat dengan pasal 340 KUHP, pembunuhan berencana. Kami subsidiarkan dengan pasal 338, pasal pembunuhan, dan kami subsidiarkan juga dengan pasal 351 ayat 3, penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Adapun ancaman hukumannya, maksimalnya adalah hukuman mati atau pidana penjara seumur hidup. Baik, Pak, saat ini pelaku sudah tertangkap, begitu apa kemudian yang akan digali ataupun juga yang akan dilakukan selanjutnya Pak oleh pihak kepolisian? Selanjutnya kami akan melengkapi berkas untuk segera kami limpahkan ke jaksa penuntut umum supaya bisa segera dipersidangkan. Baik, terima kasih banyak Kapolresta Bandung, Kombes Polisi Kusworo Wibowo sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini.